Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Kembang Ayu Channel. Apa kabar sahabat anggrek dimanapun kalian berada? Apakah hari ini jadwal kamu memupuk anggrek kesayangan kamu? Di video kali ini Kembang Ayu akan kasih cara pemupukan anggrek dewasa. Sebagai contoh adalah anggrek dendrobium. Sebelumnya Kembang Ayu akan cek-cek keadaan anggrek di depan rumah ya. Masih hijaukah? Atau terkena penyakitkah? Tambah tunas banyak? Yuk kita cek dulu. Wow, bisa kita lihat ini adalah akar yang sehat. Akar yang terkena udara, akar yang tidak terkubur. Dan apa itu ping-ping? Kamu penasaran? Dan apa pula ini? Bungkusan apa ya? Ini adalah keranjang pupuk. Dan ini adalah keranjang pupuk yang kekinian. Dan bungkusan tadi adalah kasa yang berisi pupuk yang ditali dengan benang yang berisi pupuk dekastar yang berbentuk bulat-bulat. Sahabat anggrek, kita cek daunnya juga ya. Yuhu, hijau semua. Dan ini kita dapetin daun yang menguning. Yuk kita potong saja. Tapi semua ini tidak masalah kok, karena berada di batang yang paling bawah. Dan ini merupakan proses alami. Karena siklus anggrek kalau daunnya sudah tua akan menguning. Iya kan? Inilah suasana matahari bersinar cerah. Waktu yang tepat untuk penyiraman anggrek yaitu pagi sekitar pukul 8 sampai dengan 10. Atau sore hari pada pukul 15 sampai dengan pukul 17. Seandainya nih saat mendung atau hujan kamu stop menyiram. Sebelum pemupukan Kembang Ayu sirami dulu dengan air sumur secara merata. Yuhu, seger banget. Kamu gak percaya? Jangan lupa lantai dasar dari anggrek kalau bisa disiram juga untuk menambah kelembaban anggreknya. Biasanya Kembang Ayu lakukan 1 kali sehari pada pagi hari. Kita biarkan 5 sampai dengan 10 menit sambil kita siapkan pupuknya. Kita siapkan sprayer. Biasanya Kembang Ayu punya tampungan air hujan. Jadi Kembang Ayu pakai air hujan yang sudah disaring sehingga tidak mengganggu lubang sprayernya. Ini adalah contoh air hujan yang sudah Kembang Ayu tuang. Kemudian kita ambil pupuk majemuknya. Karena ini adalah anggrek dewasa, maka NPK, N13, P40, dan K13. Kita ambil P-nya yang paling tinggi, yaitu P sama dengan 40. Fosfor dengan kandungan yang paling tinggi, yaitu membantu pembungaan. Kita ambil 1/5 pucuk dari sendok makan, kita tuang dalam 2 liter air yang sudah kita siapkan di sprayer. Kemudian vitamin B1, ini adalah produk dari Thailand. Dengan cara melubangi sedikit saja
supaya tidak banyak yang tumpah. Kita kasih 20 tetes saja masuk ke dalam 2 liter air. Yang kedua, kita siapkan juga cangkang telur yang sudah dicuci dan dikeringkan dalam keadaan bersih. Kita siapkan blender yang kering yang kita pakai. Kita remas-remas cangkang telurnya, kemudian kita blender hingga halus. Ini dia hasilnya. Kita tuang di toples tertutup dan siap ditaburkan di akar anggrek. Sebelum kita semprot pupuk, kita taburkan cangkang telur yang telah dihaluskan. Cangkang telur ini adalah pupuk alami yang berguna untuk menyuburkan dan membasmi hama seperti siput, keong, kutu, dan kumbang. Penaburan cangkang halus ini Kembang Ayu berikan kurang lebih 2 minggu sekali saja. Sahabat anggrek, ini adalah pupuk yang bikin kamu penasaran dengan komposisi 13-13-13 adalah untuk anggrek dalam masa pertumbuhan. Karena ini adalah anggrek dewasa, kita pakai di kasar Thailand yang sudah Kembang Ayu tuang pupuknya di toples dengan NPK 12, 25, dan 6. Dengan fosfor yang tinggi, ini adalah keranjang pupuknya yang akan membantu menampung pupuk di kastar yang berbentuk bulat-bulat ini agar tidak sampai kemana-mana. Pupuk slow release ini akan merangsang pembungaan yang mampu menyuburkan media dengan mengikat unsur hara lebih lama. Di kastar dengan fosfor yang tinggi adalah sangat membantu pembungaan. Pupuk ini sangat cocok untuk sahabat anggrek yang sibuk dengan aktivitas karena menghemat biaya dan juga tenaga. Dan ini adalah kasa sebelum adanya keranjang pupuk nanti akan ditali dengan benang biasa. Ini adalah contoh pupuk dengan keranjang kasa buatan. Ataukah kita mau pakai keranjang pupuk yang kita beli atau yang buatan? Semua tidak masalah, semua oke. Sepertinya pupuk sudah siap kita semprotkan. Nah, pengaturan sprayer jangan sampai lupa ya.
Jadi dalam pemberian pupuk yang disemprot, sebaiknya tanaman anggrek kita siram terlebih dahulu. Jangan kita pupuk dahulu, baru kita siram. Lari dia pupuknya. Sahabat pecinta anggrek, kesimpulan pada pagi hari ini, Kembang Ayu kasih 3 tips pupuk. Yang pertama adalah pupuk alami dari cangkang telur. Yang kedua adalah pupuk semprot, dan ini tidak wajib. Jika kamu lupa pun kamu tidak masalah. Yang ketiga adalah pupuk slow release. Dekastar ini adalah wajib jika kamu males lagi semprot-semprot. Nah, Dekastar juga pas kalian pakai saat hujan tiba. Sahabat anggrek, demikian tadi cara pemupukan dari Kembang Ayu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.